Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kuat dalam pembenarannya, percayaannya. Kemudian wasyahid, setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu itu mesti akan terjadi. Utsman, Ali, Talha, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, mereka dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mati syahid, dan terjadi. Umar mati syahid, dibunuh oleh siapa? Yang ngantuk-ngantuk. Dibunuh oleh siapa? Umar bin Khattab. Siapa? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Rasul mengabarkan mati syahid. Orang bayangannya mati syahid itu mati di medan tempur. Maka ketika Rasul Umar berdoa untuk mati syahid, Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana anda berdoa mati syahid sedangkan anda gak pernah keluar untuk berjihad? Kalaupun keluar juga gak mungkin boleh. Artinya berarti Madinah digempur musuh. Tetapi enggak taunya Allah Azza wa Jalla memiliki cara yang lain untuk kemudian menjadikan Umar bin Khattab mati syahid lewat tangannya seorang majusi yang diagungkan, yang dikeramatkan sekarang kuburannya di Iran, Marqadu Baba Syuja'uddin, terpanjang di kuburannya, di batu nisannya makam pahlawan Islam diabadikan ini. Jangan bilang kebangkitan Islam dari Iran, yang ada Dajjal. Yakhrujud Dajjal yatba'uhu sab'una alfan min Yahudi Asfahan. Keluar Dajjal, pengikut pertamanya adalah 70.000 Yahudi Asfahan di Iran. Rutenya Dajjal dari Iran menuju Palestina, menuju Filistin. Udah itu aja. Jadi sudahlah persiapan yang Dajjal. Pengikutnya Dajjal sama pengikutnya Dajjal, Yahudi Iran sama Yahudi Israel. Dibunuh Yahudi dari waktu itu Majusi, beragama Majusi, diambil oleh Umar bin Khattab ke Madinah dari Irak. Iran dulu nomor satu. Karena keahliannya tukang kayu, namun ternyata dia menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab, dan akhirnya berakhir ketika sholat subuh dia menikam Umar bin Khattab setelah pisau atau sangkurnya diracuni sekian lama, diasah dengan racun. Ditikam Umar bin Khattab di perutnya, dan tidak lama kemudian beliau menghembuskan napas terakhir. Shadaqa Rasulullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahidud dar, meninggal di dalam rumah, dibunuh oleh para khawarij, para pemberontak. Maka saya ingatkan kepada antum semua, siapapun yang mendengar, jangan pernah percaya dan terbawa dengan orang-orang yang selalu menjatuhkan pemerintah, mengkritisi pemerintah, mencari-cari celah. Ini pemerintah ini mengejar keinginan sendiri, tidak pernah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh sekolah, kenapa malah sibuk dengan ini? Orang-orang seperti itu adalah mulut-mulut provokator. Dia sendiri kalau memimpin tidak akan bisa memberikan apa-apa. Dia hanya mencari panggung. Orang pastikanlah orang-orang seperti itu hanya mencari panggung, provokator. Belum pernah ada di dunia ini orang-orang yang menjatuhkan pemerintah berakhir dengan kebaikan. Dia mau menyanjung-nyanjung tokoh siapapun, mau membawa, jangan pernah percaya dan terbawa dengan orang-orang seperti itu. Mulut-mulut provokator. Mulut-mulut provokator. Sudan sekarang terjadi sekarang Sudan. Apa faktornya? Adu domba, provokator, provokasi, pembantaian besar-besaran. Orang belum lagi, kaum muslimin belum lagi hilang kesedihan dengan Gaza, pertontonkan sekarang dengan Sudan. Lalu apa kita mau seperti itu? Di YouTube kadang-kadang presiden, kepala negara kita, semestinya kita doakan mudah-mudahan Allah manjangkan umur dalam kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya para pendamping yang baik.
malah dicari-cari celah untuk dijatuhkan. Ini adalah salah satu cermin masyarakat atau orang yang mental pengkhianat, mental pengecut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh karena orang-orang seperti ini. Dicari-cari kesalahan Utsman, dicari-cari celahnya Utsman. Bahkan sampai Utsman bin Affan dikatakan dia tidak seperti Omar. Utsman bin Affan mengatakan, siapa yang bisa seperti Omar? Kalian aja nggak bisa. Jadi orang-orang yang mulut-mulut mengkritisi pemerintah itu, dia sendiri kalau memimpin nggak punya prestasi apa-apa. Jangan pernah percaya orang seperti itu. Tidak lain mulut syaitan. Orang yang baik itu adalah kaum mukminin itu amar ma'ruf nahi munkar, bukan menjatuhkan. Bukan selalu menjatuhkan, mencari-cari celah. Mencari-cari celah untuk menjatuhkan. Ya, orang-orang yang barakallahu fikum, mulut-mulut seperti itu adalah mulut provokator. Apalagi ditampilkan di televisi, apalagi ditampilkan di YouTube, apalagi dibikin seminar. Dan itu bertentangan dengan barakallahu fikum karakter kita orang Indonesia. Karakter kita Indonesia yang santun, saling menghargai, saling menghormati. Jangan pernah. Utsman bin Affan sekali lagi terbunuh karena mulut-mulut orang-orang seperti itu, para provokator. Disebarkan di masyarakat, Utsman demikian dan demikian dan demikian, padahal gak benar semuanya, orang pun percaya. Nah, jangan pernah, ya, entah itu di negara-negara Arab, sekarang juga begitu, fenomenal, luar biasa. Orang-orang yang subhanallah, walaupun dia bertampan Arab, bersorban, jangan pernah percaya. Coba sekarang kalau kita lihat di YouTube, betapa banyak para penceramah justru bukannya mendoakan kehancuran kepada Israel, bukannya mendoakan kehancuran kepada Amerika, bukan. Allahumma ahlik hukamana fa innahum taghut. Ya Allah, binasakan pemerintah Arab, mereka ini taghut, bekerja sama dengan Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kebodohan tingkat apa ini Islam seperti orang Islam seperti ini? Tampan ulama, jenggot panjang, sorban, jubah. Tetapi sorbannya hanya sekedar kayak iklan Indomie, Sarimi aja. Gak ada otaknya. Kenapa justru yang kamu doakan pemerintah Islam, pemerintah negara Arab? Kenapa kamu nggak doakan supaya Allah memperbaiki mereka? As-Syekh, para masyayikh, Syekh Sudais, para masyayikh, Syekh Fauzan, para masyayikh di sana mendoakan, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah para pejabat, para petinggi kami. Ini dia justru mendoakan kebinasaan. Ini kan suatu kebodohan yang dipamerkan di YouTube, di televisi. Kenapa kamu melihat kondisi dunia, Israel, Amerika, perang begini, kok justru yang kamu doakan kehancuran pemerintahan Islam, negara-negara Islam? Seperti ini sampai kapan dipertontonkan? Punya hak barakallahu fikum, kepala negara, presiden, polisi, punya hak untuk menciduk orang-orang seperti itu. Mereka punya hak. Karena siapapun barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau ada sesuatu kritikan kepada pemerintah, maka kritiklah secara rahasia dan jangan diumumkan. Naam. Utsman bin Affan terbunuh gara-gara mulut orang seperti ini. Mati syahid di dalam rumah ketika beliau sedang membaca surat Yusuf. Istri beliau berusaha melindungi Nailah, berusaha melindungi, pun juga tidak luput dari sabetan, dari pisau, dari luka. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh karena mulut-mulut orang seperti ini, Khawarij. Jadi jangan terlalu percaya ini adalah Islam. Saya senang dengan Ustadz ini, kalau sudah berbicara mengkritisi pemerintah, habis dikuliti. Itu bukan Ustadz Salafi. Jangan pernah bawa-bawa nama Salafi, Ustadz seperti itu. Bukan Ustadz Salafi, bukan Ustadz Muhammadiyah, bukan Kiai NU, enggak pernah seperti itu. Bukan Ustadz Al-Irsyad. Ustadz Al-Irsyad bukan seperti itu didikannya. Ustadz Muhammadiyah enggak begitu didikannya. Kiai NU enggak begitu didikannya. Apalagi bawa-bawa nama Ustadz Salaf. Didikan seperti itu adalah didikan Hizbut Tahrir, HTI. Hizbut Tahrir itu bahasa Arabnya, ya, bahasa Indonesianya DITI atau NII.
NII yang dulu diberantas di zaman Orde Baru, negara Islam Indonesia yang berusaha mendirikan negara dalam negara, yang kemudian berganti nama menjadi bahasa Arab Hizbut Tahrir, yang artinya sama aja. NII, Negara Islam Indonesia, Hizbut Tahrir sama. Hizb itu artinya kelompok, pasukan, tahrir kemerdekaan. Artinya mereka merasa belum, Indonesia belum merdeka, belum ini semua sebelum mereka yang pegang sebagai negara Islam. Sama, bukan urusan Salafi yang seperti itu. Dan anehnya banyak orang yang kadang-kadang senang seperti itu, senang membicarakan mulutnya. Nah, sampai ada akhirnya orang yang apa namanya, ini ada warga orang keturunan ya, Ustaz, apa hukumnya mendoakan pemerintah dengan laknat? Kamu apa urusan kamu? Saya bukan rasis, bukan apa. Kamu ini pendatang. Kalau kamu nggak kuat dengan pemerintah, kamu pulang ke negerimu sana. Kami ingin hidup negeri kami tenang, aman dengan pemerintahan kami. Kami doakan pemerintah kami baik. Kamu sudah statusnya pendatang, imigran, selalu mendoakan laknat kepada pemerintah. Pemerintah kami, negara-negara kami. Kalau kamu tidak ada niat baik pada negara kami, tinggalkan negara kami. Untuk apa? Selalu boleh gak Ustadz mendoakan laknat? Bicara presiden laknat, bicara ini laknat, bicara ini laknat. Didikan apa ini? Didikan iblis. Orang-orang seperti ini mulut-mulut iblis. Ya. Nanti juga kalau negara kacau, siapa yang tersiksa? Masyarakat. Kalau Imam Ahmad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la da'utu biha lil wali." Kalau seandainya saya tahu ada doa khusus yang mustajab, saya punya doa khusus yang Allah kabulkan, saya akan peruntukkan doa saya itu untuk kebaikan pemerintah. Kita doakan kebaikan. Ali bin Abi Thalib siapa yang bunuh? Khawarij. Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Hafid Quran, lebih hafal dari kalian. Hafid Quran, lancar hafalannya, suaranya indah, bagus, tajwidnya bagus. Hafal Quran di luar kepala sudah, lancar hafal Qurannya. Mau membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya karena apa? Hanya karena seorang wanita. Khawarij, pemberontak, model-model pemberontak, ya. Mungkin kalau di Indonesia gerombolan dokter itu sama itu gerombolannya Roy Suryo itu mungkin. Hanya karena seorang wanita. Kalau kamu, mahar saya adalah kalau kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka ini? Orang Yahudi kah? Kafir kah? Bukan. Ibnu Muljam, hafid Quran, tajwid masya Allah, indah, suara luar biasa. Jadi orang masih mau mengatakan ini penampilan ustadz, ini pakai sorban, ini orang Arab, ini itu semua. Ibnu Muljam hafal Quran. Hanya karena seorang wanita yang satu pengajian dan satu pemikiran Khawarij, pemberontak kepada pemerintah, suka mengkritisi pemerintah, suka menjatuhkan pemerintah. Hanya karena untuk seorang wanita kamu mau melamar saya, maharnya kepalanya Ali bin Abi Thalib, nyawanya Ali bin Abi Thalib, dia pun bunuh begitu ringan. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib ditikam di Irak, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam ditikam, kemudian Amr bin Al-As di Mesir diincar. Dalam satu waktu 3 orang Khawarij, 3 tokoh-tokoh Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, Ali bin Abi Thalib, mereka 3 orang Khawarij berencana satu waktu untuk beraksi. Salat subuh, waktu yang bersamaan. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepala sehingga beliau meninggal. Muawiyah bin Abi Sufyan ditikam, diincar kepalanya qadarullah pas ruku sehingga kena bokong bagian belakang, bisa diobati. Amr bin Al-As, Allah takdirkan beliau diare saat salat subuh, saat waktu subuh, sehingga beliau digantikan imam oleh Kharijah ibnu Hudzafah, dan itu yang ditikam oleh Khawarij dengan keyakinan Amr bin Al-As ternyata meleset. Coba lihat siapa mereka ini. Mereka orang kafir? Bukan. Mereka adalah hafid Quran, orang Islam. Jadi jangan terlalu husnudzon kalau sudah penampilan kelihatan jenggot, ini hitam, dahinya hitam, bahkan mungkin hidungnya juga ikut hitam.
sorbannya Masya Allah. Jangan kemudian kalau sudah, intinya satu, salah satu mengukur orang ini dakwah benar atau tidak, lihat bagaimana mulutnya dengan pemerintah, bagaimana mulutnya dengan negara. Kalau dia baik dengan pemerintah, kalau dia barakallahu fikum tidak selalu menjatuhkan pemerintah, itu salah satu ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Talha, Zubair juga mereka mati syahid. Az-Zubair terbunuh ketika dia berusaha menghindari perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia pun berpulang untuk menghindari fitnah dan diincar juga oleh para Khawarij dan akhirnya terbunuh. Talha juga seperti itu. Dia sudah capek perang di zaman Rasulullah. Ketika terjadi konflik saudara di antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, dia pun berusaha menjauhi konflik, namun akhirnya terkena panah dan beliau juga mati syahid. Kaidahnya kata Imam An-Nawawi, faman qutila mazluman wa huwa syahid. Orang yang terbunuh dalam keadaan terzalimi statusnya mati syahid. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.